Christmas bagi setiap kita, membawa damai sejahtera dan senantiasa mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia lahir untuk keselamatan umat manusia. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, lah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Hore, amin. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta genap, warta surgawi. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Amin. Semua senang, semua bersyukur, semua dikuatkan, semua boleh diberkati dengan umur yang panjang untuk memuliakan Kristus Tuhan kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, lah terdengar kabar, bawa kabar damai. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Siapa yang merasakan saat ini damai sejahtera Tuhan, bahkan ada di antara saudara yang meneteskan air mata sukacita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Dia pernah datang ke dalam dunia sebagai bukti nyata kasih menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang-bimbang, yang masih kurang percaya, biar pujian ini membawa setiap hati untuk teguh percaya bahwa Yesus memang pernah datang lahir di Bethlehem. Dia menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita hidup hari ini untuk menyembah Tuhan dan punya kepastian menjadi ahli waris manusia kekal di surga kelak. Amin. Yesus juru selamat. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar kabar, malaikat Gabriel datang membawa pesan surgawi. Yesus juru selamat
datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Hore, yes, amin. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta genap. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Di hatimu juga ya Bapak Ibu sekalian. Puji, puji, puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami umat-Mu sangat bersyukur di momentum Desember ini. Semua umat Tuhan bersuka cita mewartakan kabar surgawi. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem, lahir di hati semua manusia yang percaya kepadanya, Juru Selamat dunia. Malam sunyi senyap, bintang-bintang bersinar cemerlang, telah terdengar suara malaikat Gabriel berkata, ini kabar kita surgawi, amin. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat, damai di hati, damai di hati. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Amin, amin. Yesus Juru Selamat, damai di bumi, damai di hati. Yesus Juru Selamat, sukacita. Yesus Juru Selamat, kebenaran dan hidup. Yesus Juru Selamat lahir di hati kita semua. Hore, yeay. Dan semua memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang adil. Dengar suara gitar bergema, dilantungkan pujian malam kudus, mengingatkan kembali, memperingati kembali peristiwa Natal. Natal adalah kelahiran. Kelahiran daripada Juru Selamat dunia. Karena tanpa kelahiran, penebusan, pengorbanan Juru Selamat dunia, maka kita orang berdosa saat nanti meninggal kelak akan menerima hukuman dan kebinasan kekal. Tapi puji dan syukur karya surga begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal mengubahkan Andi Simon, mengubahkan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, menjadi pribadi-pribadi yang adil, pribadi-pribadi yang hidup tidak mementingkan kepentingannya sendiri saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, Natal kita selalu diingatkan tentang berbagi, aksi nyata, aksi kasih. Natal itu sendiri bicara soal Kristus yang tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Dia yang Raja Mahkota, Dia yang Putra Mahkota, Dia yang miliki surga, Dia yang bertahta, Dia yang mulia, Dia yang kaya, Dia yang suci. Tetapi Dia mau melepaskan semua itu. Kesetaraan itu Dia lepaskan. Dia mengambil rupa seorang hamba, supaya kita yang berdosa hidup dalam kutuk, dalam kemiskinan rohani.
kita semua diperkaya oleh karena kasih dan pengorbanannya. Itulah sebabnya renungan hari ini Pastor mau mengajak kita bersama-sama mendengarkan sebuah renungan singkat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita melihat Bible. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Selamat mendengarkan renungan firman Tuhan ini yang membuat setiap hati selalu sejuk karena ada dalam aliran Injil, aliran sungai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ingat, teng. Tetapi kepentingan orang lain juga. Masa kita sudah puluhan kali lewati Natal, kita masih hidup untuk diri sendiri? Ego kita, manusiawi, jasmani kita belum kita matikan. Natal dari sekian banyak pesan-pesan kasih, Pastor mau share sedikit. Yesus Kristus Sang Natal itu yang lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat, Tuhan penebus Mesias yang hidup. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tukar karena kasih supaya kita yang tadinya harus binasa, dia gantikan. Dia tebus di kayu salib. Kita ini yang tadinya orang berdosa, budak dosa, hidup dalam kegelapan, lahir dalam keadaan berdosa. Sekarang oleh kasih-Nya dibaharui. Marilah kita hidup bersama-sama, tidak lagi hanya mementingkan, memperhatikan kepentingan diri sendiri juga, tetapi mari, Jo, kita, toran semua memperhatikan kepentingan orang lain juga. Bisa, sulit, mungkin, tapi bisa. Ayat 5. Hendaklah kamu, saya, kita, Bapak Ibu terkasih, dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi betul-betul beda. Firman ini betul-betul Yesus Kristus adalah hidup betul-betul. Mereka, saudara dan saya, kita anak Tuhan Yesus yang sudah di dalam Yesus, dibaharui dalam Yesus, betul-betul bisa memiliki pikiran yang berbeda. Pastor beri contoh saja yang saya alami sendiri, bahwa pikiran saya ini betul-betul sudah Tuhan ubahkan. Betul-betul Tuhan sudah ubahkan. Sehari-hari saya tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana caranya saya bisa menjadi berkat, menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah bagi sesama. Dari subuh bangun, saya udah terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, menyembahmu, memujimu, seumur hidupku mencintaimu, baca firman-Mu, membagi firman-Mu, melayani for Bible, mendoakan orang sakit. Dan sepanjang pagi, siang, sore, malam, saya memberikan hidup saya di mana bisa menjadi berkat. Saya berjalan di mana Tuhan tuntun, dan di mana bisa memberikan senyuman kasih kepada orang-orang. Dunia kehilangan kasih, tetapi kasih masih ada. Karena di dalam hidup orang percaya ada kasih Yesus. Kenapa tidak kelihatan? Karena mungkin orang percaya tidak meneruskan kasih itu. Mereka hidup hanya untuk ego, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Padahal Tuhan berkata, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Please. Hidup itu adalah memperhatikan juga kehidupan orang lain, bukan kepo. Kalau yang kepo itu perhatikan hidup orang lain untuk digosipin. Tidak. Kita maksudnya perhatikan hidup orang lain. Kalau ada yang susah, ada yang tidak adil,
yang dialami, ada yang terzolimi, ada yang mengalami penderitaan, aniaya, sakitkah, kekurangan. Kita itu perhatikan, kita care, kita peduli, kita doakan, kita dukung, kita berikan dia jalan keluar. Bukan dikepoin, cari salahnya, lalu digosipin, dicongkel-congkel, diaibkan, dan macam-macam. Bukan itu. Bukan itu. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu hidup selain suka berbagi, tapi di dalam hidupnya dia suka memperhatikan kehidupan orang lain. Ya, kemarin kami ketemu beberapa rekan hamba Tuhan, dan akhirnya mereka berkata, kami lihat Pastor Andy ini sebetulnya lebih fokus sekarang pelayanan keluar. Saya bilang, saya menyadari sebuah kata eklesia, yaitu yang dipanggil keluar dan menjadi terang. Dan saya bersyukur saya bisa belajar memaknai, menghidupi eklesia itu. Saya dipanggil keluar dari gelap ke terang dan memberitakan terang itu keluar. Dan bersyukur kalau hari ini banyak gereja sudah semakin membuka pintu pelayanan kami ini, baik dengar renungan seperti ini, maupun kesaksian, maupun pelayanan-pelayanan doa yang ada. Saya bersyukur. Pelayanan ini boleh diterima karena kasih. Jadi saudara-saudara, sebuah pesan Tuhan ingatkan, mari kita semua hidup. Memang kita punya kepentingan, punya keperluan, punya keinginan, punya kebutuhan. Tetapi jangan semata-mata hidup ini hanya untuk diri sendiri. Itu mah menjadi raja ego. Hidup itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga hidup untuk kepentingan orang lain. Betul-betul saya menyadari pikiran saya berubah. Contoh lain, ketika melihat ada orang yang sakit, yang lemah, yang tidak sehat, pikiran ini karena sudah diubah Kristus, bukan karena ambisi, hiperbola, atau motivasi, tetapi karena pikiran itu sudah diperbaharui. Apa yang kelihatan mustahil, pikiran ini berkata bisa gitu. Apa yang secara natural itu tidak mungkin, pikiran ini sudah diubah Kristus, betul-betul sudah diubah Bapak Ibu. Maka karena pikiran itu adalah mahkamah, seperti sebuah pengadilan yang mengeksekusi, yang memerintah, dan tubuh yang melaksanakan. Nah, pikiranku sudah diubah oleh Kristus, sehingga apa yang kelihatan mustahil secara manusia, pikirannya berkata bisa. Bisa. Ketika melihat orang yang lemah, tidak berdaya, dan semua orang berkata mungkin secara umum, aduh, bohalapan, tidak ada harapan lagi. Tapi pikiran yang sudah diubah Kristus ini berkata bisa. Bisa. Kristus bisa, Tuhan Yesus bisa, firman Tuhan bisa, doa orang benar bisa. Apa yang kelihatan tidak bisa, kalau kita menaruh pikiran Kristus, perasaan Kristus dalam hidup orang percaya, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan yang percaya. Apa yang kelihatan tidak bisa, bisa. Karena pikiran ini sudah diubah. Amin, amin. Yuk kita lihat kembali beberapa ayat lagi. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Pastor akan bacakan 5 ayat lagi. Dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ya, betul-betul dalam Tuhan pikiran kita diubah. Kalau yang kemarin pelayanan, motivasi salah. Hari ini firman ini hadir untuk membawa setiap hati dan motivasi pelayanan menjadi lurus di hadapan Tuhan. Pelayanan jangan jadikan sebagai tujuan money oriented. Haruslah kita ingat pelayanan adalah panggilan kudus, sebuah kehormatan dan pengorbanan. Jadi pikiran ini dibaharui. Lakukan pelayanan, lakukan hidupmu sebagai orang Kristen dengan penuh syukur dan sukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Lakukan hidupmu, hidup kita, jalankan, tunaikan dengan sukacita. Panggilan tugas pelayanan dengan sukacita. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah. Amin, amin, amin. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mereka kita, saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah diubah pikirannya oleh Kristus, akan terpancar kebaikan Kristus dalam hidup kita. Suatu hari, berapa hari yang lalu ya, besok ketemu tetangga, dan dia sangat mendukung pelayanan dan berharap segera kebaktian, segera pelayanan bisa aktif kembali seperti sedia kala. Saya tanya, kenapa? Dia berkata, kami, masyarakat di sini, kami, secara keluarga pribadi dan lingkungan ini, tahu dan dengar dan merasakan bahwa amalnya Pastor Andi ini banyak banget. Dia saudaraku dari Muslim, dan dia berkata, pakai bahasanya yang indah, amal pahala Pastor Andi sangat banyak, kami semua sangat tahu. Saya bahkan sudah lupa. Karena pikiran sudah dibaharui, kita berbuat baik, kita sudah lupa saking tiap hari berbuat baik. Bukan GR, bukan sombong, bukan hiperbola. Tapi memang karena kebaikan Kristus mengalir dalam hidup kita, maka senantiasa hidup kita hanya melakukan hal-hal yang baik. Bukan berarti saya sempurna, tapi kebaikannya akan terus mengalir. Nah, orang-orang menilai itu adalah amal pahala. Dia berkata, amal pahalanya Pastor Andi banyak banget. Saudara-saudara sekalian, bukan karena saya, karena Kristus. Kristus yang baik dalam hidup saya. Maka kebaikan Kristus boleh diketahui, dilihat oleh semua orang. Dan mereka menyadari Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hidup orang percaya, orang Kristen, orang Katolik, anak-anak Tuhan Yesus diketahui semua orang. Bukan GR, bukan pamer, bukan sombong, bukan mau Erni Kana, bukan. Tetapi karena kebaikan Kristus yang mengalir dalam hidupku, dari pagi sampai malam tidak pernah berkesudahan sejak pagi hari. Kasih setianya luar biasa. Bukan dibuat-buat, tetapi mengalir. Yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalammu. Dalam kasih-Nya kita semua dipuaskan, sehingga kita bisa membagikan kasih-Nya dan orang bisa melihat. Yang seiman, puji Tuhan, asal hatinya nggak iri dengki, dia bisa terima sebagai hal yang positif, membangun motivasi. Tapi kalau orang yang iri dengki, ya apa aja menjadi salah, dislike. Orang-orang yang belum seiman, dia berkata orang itu banyak amal dan pahalanya karena Kristus. Jadi dalam Kristus betul-betul pikiran kita dibaharui. Berangkat dari momentum Natal, Bapak Ibu sekalian, memperingati, menyambut, ya. Biasakan dekat-dekat 25 Desember tuh. Ingat, hidup kita jangan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi hiduplah untuk juga kepentingan orang lain. Ya, amin, amin. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi pikiran kita dibaharui, Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita tidak lagi ego, tidak lagi hanya kepentingan diri sendiri, tapi kita mau memikirkan kepentingan orang lain juga. Kita mau peduli dengan orang lain juga. Siapapun di sekitar kita, kalau kita punya kesempatan, kita tahu dia susah, kita boleh saling menguatkan. Saya mengatakan ini, saya tekankan di sekitar kita. Saya menyadari sepanjang perjalanan hidup pelayanan itu, percaya saya dipanggil jadi berkat, tapi saya tahu bahwa saya tidak mungkin mampu menjawab seluruh pergumulan, pertanyaan, atau kebutuhan
rakyat Indonesia atau saudara-saudara yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Secara tatap muka, secara fisik, atau secara memenuhi. Tapi paling tidak ketika ada orang yang meminta dukungan doa lewat online, atau meminta bantuan sembako, kalau misalnya di sekitar kita, ya paling tidak warga Balikpapan lah gitu. Kalau bisa Balikpapan Tengah saja, tapi kalau Balikpapan masih oke lah. Ya, kami ada berkat sembako, kami share. Tapi kenyataannya hari ini banyak yang dari luar kota, luar Balikpapan meminta bantuan itu. Awal-awal kami kasih. Tapi sepanjang masuk bulan tahun kami sadar kami tidak mungkin bisa suplai semuanya. Dan di akhirnya pastor arahkan yang di Jakarta misalnya, cobalah tolong please datangi, kalau engkau misalnya Kristen, datang ke gereja terdekat, minta bantuan gembala, ya. Di sana ada pastor, ada pendeta juga yang pasti siap memberkati. Cuma belum kenal, datang ke gerejanya. Ya, karena kami tidak mentransfer bantuan, tapi berkat yang Tuhan kasih kami bagikan lebih kepada beras, ya. Karena pastor melihat ada indikasi jangan sampai terjadi hal-hal yang pemanfaatan begitu. Jadi ini pastor share, kita dipanggil menjadi berkat. Paling tidak dimulai dari keluarga sendiri, lingkungan, masyarakat terdekat, kota di mana kita ada. Ingat, usahakanlah damai sejahtera di mana kota Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin. Jadi perhatikan, pikiran kita ini sudah dibaharui. Katakan, pikiranku dalam Kristus sudah dibaharui. Amin. Sudah dibaharui. Amin. Sudah dibaharui. Ya, sementara mungkin banyak orang yang sehari-hari mencari hidup untuk diri sendiri, bahkan banyak orang panjat untuk bisa naik dengan cara-cara yang sikut orang lain, orang jatuh, orang tersakiti, orang terlukai, tidak peduli, yang penting dia bisa hidup. Kita tidak lagi begitu. Kita hidup bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat. Sebuah kesukaan bagi saya ketika bisa melihat orang lain tersenyum, bisa melihat di depan mata saya dia menghapus air mata duka citanya dan dia bersuka cita, joy, karena ada kabar baik datang, sebuah pengharapan. Dan sebabnya pikiranku sudah dibaharui. Hendaklah pikiran Bapak Ibu sekalian juga sudah dibaharui. Dulu keinginan kita yang tidak memuliakan Tuhan itu akhirnya dikikis, hilang, dibaharui, totality. Amen. Amen. Nah, ayat 8 ini kita dikasih beberapa hal yang baik untuk pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi betul-betul pikiran kita ini dibaharui, sudah baru. Pikiran kita itu sudah dalam Kristus, sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Dan apa yang kamu pelajari, apa yang Bapak Ibu dengar saat ini, apa yang Bapak Ibu telah lihat pada kata firman Tuhan, lakukanlah itu, maka Bapa sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Biarlah renungan ini membawa setiap hati untuk hidup juga untuk orang lain. Tidak hanya untuk hidup diri sendiri, tapi hidup juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ada satu istilah berkata, belalah hak-hak orang miskin. Kalaupun sudah dipanggil hari ini menjadi pejabat, menjadi petinggi, jangan lupa perhatikan hak-haknya saudara kita yang dalam kekurangan. Tuhan juga sudah ingatkan kita, makanya bersyukur bagi teman-teman sudah Natalan, merayakan, berbuat aksi nyata. Karena Tuhan juga sudah ingatkan kita di dalam surat Yakobus pasal 1 bahwa ibadah yang sejati juga adalah bisa mengunjungi panti jompo, panti asuhan, atau orang yang berkekurangan. Ya, pastor juga harap bisa di bulan ini mengunjungi penjara-penjara. Ya, karena firman Tuhan juga berkata Matius 25,
Ketika aku di penjara, kamu besuk aku. Kamu kasih aku kekuatan, kasih makan, puji Tuhan. Bisa ke penjara bawa super mie aja, itu sudah luar biasa loh. Karena memang begitulah kehidupan kita dalam Kristus yang sudah dibaharui. Kita bisa bagikan satu gelas air sejuk saja kepada seseorang yang percaya Tuhan. Itu kita dapat upah loh. Seperti dicatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42. Jadi luar biasa, seseorang yang sudah diubah dalam Kristus, pikirannya dibaharui dalam Kristus, itu betul-betul berubah, Bapak Ibu sekalian. Biarlah lewat tadi pujian pembuka, Juru Selamat sudah lahir, datang ke Bethlehem, lahir di hati kita, damai di hati, juga menjadikan setiap pribadi kita hidup tidak egois, tapi juga hidup memperhatikan kehidupan orang lain juga. Yuk, time for pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau mengajar kami dan mengingatkan kami di dalam Engkau saat ini. Pikiran kami sudah dibaharui, sehingga kami tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri saja, tetapi juga mau peduli dengan kepentingan dan hak-hak dan juga kehidupan pergumulan orang-orang yang saudara kami seiman ataupun yang tidak seiman di sekitar kami. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk tetap berada di dalam jalan dan firman-Mu, dan pikiran kami selalu ada dalam perasaan-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Semua yang baik, semua yang benar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu semua ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga-Mu, dalam pelayanan-Mu, di dalam aspek seluruh yang kita lakukan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Tidak boleh ada benih-benih kebencian, amarah, iri dengki, tidak boleh ada. Ya, karena hal-hal itu tidak mewarisi kerajaan surga. Tapi setiap orang benar dipanggil, kita dipanggil bukan menjadi kutuk, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi berkat. Selamat menjadi pribadi yang memberkati, selamat menjadi pembawa berkat Tuhan, selamat menjadi pribadi yang care dengan sesama, dan membela hak-hak orang yang kurang mampu, dan menjadi pribadi yang menghapus air mata orang yang susah. Puji Tuhan, sebuah kabar sukacita Natal yang luar biasa bagi kita semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Raja Damai menyertai, memberkati, menyelamatkan, menguatkan, dan Immanuel bersama kita semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai semua kita, menyertai orang sakit, menyertai orang susah, menyertai orang-orang yang berdoa dalam namanya, menyertai setiap pribadi-pribadi yang sangat disayanginya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Siapa yang terberkati? Saya. Selamat masuk hari yang penuh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Yes.